Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Rania dari BP 19011100. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah suatu saraf tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak serta melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang terdapat memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai pada ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang ini dibungkus oleh selaput Medigens. Bila diperhatikan secara melintang, sumsum tulang belakang bagian luar tampak itu berwarna putih atau substansi alba. Dan juga bagian dalam yang berbentuk seperti kupu-kupu ini itu berwarna kelabu atau substansi grisea. Pada bagian yang berwarna putih itu banyak yang mengandung akson neurit yang diselimuti mielin. Bagian ini untuk menghantar impuls menuju otak serta dari otak mengarah ke efektor. Bagian berwarna kelabu tersebut mengandung serabut saraf yang tidak ada mielinnya. Bagian ini dibedakan dua, yakni akar dorsal, akar posterior, dan akar ventral, akar anterior. Akar dorsal ini mengandung neuron sensorik, sedangkan akar ventral mengandung neuron motorik. Fungsi utama dari sumsum tulang belakang adalah transmisi pemasukan rangsang antara periferi serta otak. Fungsi selanjutnya dari sumsum tulang belakang adalah untuk mengontrol gerakan refleks, termasuk itu gerakan refleks pada mata, hidung, dan lain-lain. Fungsi sumsum tulang belakang. Yang pertama, menghantarkan impuls dari reseptor indera ke otak. Yang kedua, menghantarkan impuls dari otak ke reseptor atau indera. Yang ketiga, menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Yang keempat, sebagai pusat untuk gerak refleks dan juga memberi kemungkinan jalan terpendek gerak refleks. Selanjutnya, struktur bagian sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah suatu kumpulan saraf berbentuk silinder yang dimulai dari otak bagian bawah, kemudian memanjang menyusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang tersebut terbagi menjadi beberapa segmen. Masing-masing segmen mempunyai sepasang akar saraf di kanan serta juga kiri. Akar saraf depan atau ventral atau saraf eferen tersebut bertindak ialah sebagai motorik, sedangkan pada akar saraf belakang dorsal atau juga saraf aferen itu bertindak ialah sebagai sensorik. Segmen-segmen pada sumsum tulang belakang tersebut dikelompokkan menjadi beberapa area dengan urutan dari atas ke bawah antara lain. Yang pertama, servikal atau leher terdiri dari 8 akar saraf. Yang kedua, torak atau dada terdiri dari 12 akar saraf. Yang ketiga, lumbar perut terdiri dari 5 akar saraf. Yang keempat, sakrum pelvis terdiri dari 5 akar saraf. Yang kelima, coccygeus tulang ekor terdiri dari 1 akar saraf. Dari tiap-tiap level area tersebut, maka serabut saraf akan menyebar di bagian tubuh dan juga organ-organ tertentu sesuai dengan levelnya. Sebagai contohnya, saraf torak berarti mempersarafi pada bagian dada, kulit, otot-otot pernapasan, serta organ-organ di dalamnya. Begitu seterusnya sampai pada persarafi kaki. Bagian sumsum tulang belakang. Apabila dilakukan pemotongan melintang, maka akan terlihat sebuah struktur sumsum tulang belakang yang dibagi menjadi 2 bagian.
yaitu bagian abu-abu yang berbentuk kupu-kupu dan bagian putih yang mengitari bagian abu-abu. Bagian putih substansia alba. Ini terdiri dari serabut saraf yang disebut dengan akson yang memanjang naik serta turun di sepanjang medula spinalis. Tiap-tiap kelompok akson itu membawa informasi tertentu yang perlu dikomunikasikan. Cara kerjanya, saluran akson yang naik akan berkomunikasi dengan otak, sementara yang turun akan membawa sinyal dari otak ke berbagai otot dan kelenjar di seluruh tubuh. Bagian abu-abu. Sedangkan untuk bagian abu-abu, substansia grisea pada sumsum tulang belakang itu terbagi lagi dalam beberapa fungsi khusus. Apabila bagian abu-abu dibagi menjadi dua bagian, tiap-tiap bagiannya memiliki bagian yang disebut dengan sebutan tanduk dorsal, tanduk ventral, dan tanduk lateral. Tanduk dorsal dan ventral itu terhubung dengan otot rangka, sedangkan untuk tanduk lateral itu terhubung dengan otot jantung dan otot polos. Pada tanduk dorsal itu terdapat badan sel saraf penghubung, asosiasi, konektor yang akan menerima impuls dari sel saraf sensori serta akan menghantarkannya ke saraf motor. Kumpulan tersebut, saraf tersebut membentuk saraf urat saraf. Urat saraf yang membawa impuls ke otak adalah sebuah saluran yang asenden dan juga membawa impuls yang berupa perintah dari otak itu merupakan saluran desenden. Selanjutnya, penyakit pada sumsum tulang belakang yaitu syringomyelia, gangguan saraf tulang belakang akibat munculnya kista. Penyebab munculnya syringomyelia belum diketahui dengan pasti, namun terdapat beberapa penyakit yang dapat memicu terjadinya kondisi ini, yaitu malformasi Chiari, meningitis, sendera pada saraf tulang belakang, dan tumor pada saraf tulang belakang. Gejalanya biasa baru muncul saat penderita berusia 20 hingga 30-an. Lalu dapat memburuk secara perlahan. Pada awalnya, syringomyelia akan menyerang bagian belakang leher, bahu, lengan, dan tangan. Gejala yang ditimbulkan seperti kelemahan pada otot mengecil, kehilangan refleks, kehilangan sensitivitas terhadap rasa sakit, rasa dingin, dan rasa panas. Gejala lain juga dapat muncul pada itu seperti otot kaku, nyeri otot, gangguan buang air besar dan buang air kecil. Penyebabnya adalah terbentuknya kista pada saraf tulang sumsum tulang belakang. Terbentuknya kista tersebut belum diketahui penyebabnya hingga saat ini, namun ada beberapa penyakit yang diduga menjadi pemicu terbentuknya kista. Sebagian besar kasus dipicu oleh penyakit malformasi Chiari, yaitu kelainan struktur otak yang menyebabkan bagian otak merosot ke ruang saraf tulang belakang. Jaringan otak yang merosot tersebut mengganggu aliran cairan saraf tulang belakang, sehingga memicu terbentuknya kista menyebab syringomyelia. Diagnosisnya, untuk mendiagnosis, dokter akan terlebih dahulu menanyakan gejala yang dialami pasien. Pengobatan yang akan diberikan dokter tergantung pada tingkat keparahan penyakit dan perkembangan gejala yang dialami pasien. Jika gejalanya ringan, dokter saraf hanya menganjurkan pasien untuk menjalani pemeriksaan saraf. Untuk mencegah akarnya tidak bertambah parah, penderita dianjurkan untuk menghindari aktivitas berat
Make rasa baru, harga baru.